Ya, nama saya Arif Maftuhin, saya Kepala Pusat Layanan Difabel. Dulu namanya Pusat Studi dan Layanan Difabel, tetapi sekitar setahun terakhir kita mengganti menjadi Pusat Layanan Difabel agar lebih fokus kepada layanan. Walaupun tetap masih melakukan studi, tetapi kita ingin meningkatkan layanan lebih baik lagi. Ya, saya datang ke pusat layanan ini tahun 2010 dan itu usia pusat layanan difabel sudah 3 tahun. Jadi ada beberapa teman saya yang mendirikan pusat layanan difabel ini. Mereka adalah para alumni McGill University. Jadi ide awalnya itu adalah, atau inspirasi awalnya itu berasal dari pengalaman mereka kuliah di Kanada. Mereka melihat kalau difabel di Kanada itu mendapat layanan sangat baik di kampus. Sementara di Indonesia, kembali lagi ke kampung halaman mereka, mereka ingat, nah ini kalau di tempat kita kok tidak ada ya, misalnya ruangan yang aksesibel, terus kemudian akomodasi yang diberikan di perpustakaan dan seterusnya, itu yang kalau kembali lagi mengingat teman-teman mereka di Indonesia, ya kalau di sini kita hanya membiarkan saja para difabel yang sudah kuliah di UIN itu, ada beberapa orang sudah kuliah di UIN waktu itu, ya tetapi mereka berjuang sendiri gitu kan. Survivalnya itu ya dengan perjuangan sendiri gitu. Tidak ada satupun akomodasi atau layanan yang diberikan kepada mereka. Nah, melihat kesenjangan antara yang mereka temukan di Kanada dengan di UIN itu, lalu mereka pulang dan mengusulkan untuk diberi izin mendirikan pusat layanan difabel itu. Nah, waktu itu beberapa teman lalu mengundang para difabel yang sudah kuliah di sini, mengundang teman-teman mereka untuk berbicara bersama, mengidentifikasi masalah, apa kira-kira kebutuhan mereka dan seterusnya, sampai kemudian dibentuklah pusat layanan difabel yang berusaha mendampingi, membantu, melayani mereka. Nah, karena memang ini orang-orang yang pada dasarnya dikumpulkan oleh rasa peduli, jadi sifat dari semua orang yang bekerja di PSLD waktu itu adalah volunteerism. Jadi relawan, ada relawan dosen yang bekerja untuk mengelola lembaganya, kemudian ada relawan mahasiswa yang membantu lembaga itu untuk melayani teman-teman difabel. Kemudian baru 1 tahun ini kita kemudian menjadi resmi secara struktural menjadi unit layanan itu, dan juga resmi mendapatkan pegawai yang dibayar dan seterusnya gitu. Sebelumnya memang kumpulan relawan, tapi alhamdulillah kita sudah mulai meningkat sedikit statusnya, dan dengan demikian juga meningkat anggarannya gitu ya. Pada umumnya menurut pengalaman kami itu kita tidak bisa juga menyamaratakan difabel dan bagaimana berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak ada semacam general guidance untuk berinteraksi dengan difabel. Kita bisa menyebut katakanlah 2 tipe difabel ya. Yang pertama adalah difabel yang memang fighting, mandiri, terus kemudian memang orangnya sudah sangat confident dan seterusnya. Dengan mereka kita harusnya memperlakukan mereka dan berinteraksi mereka seperti tidak berinteraksi dengan difabel. Jadi ya biasa saja gitu kan. Bahkan dengan mereka itu biasanya mereka tidak ragu-ragu gitu untuk menertawakan disabilitasnya sebagai bahan joke gitu kan. Jadi kepada mereka saya kira ya kita harusnya biasa seperti mereka gitu kan. Pak Setia itu kan biasa ngomong misalnya, ini kok gelap sekali, lampunya mbok dinyalakan toh. Sudah tahu kalau itu memang karena dia tunanetra, tapi bisa saja membuat joke terkait itu gitu kan. Atau misalnya, coba aku nyilih kameranya tak foto kowe, nah misalnya gitu. Jadi kita tahu bahwa dia tidak bisa pakai kamera, tapi dia juga, tetapi ada juga yang difabel yang memang belum seperti mereka. Nah, itu perlakuannya memang seharusnya berbeda sama sekali ya terhadap 2 jenis difabel seperti itu. Kepada yang pertama saya kira prinsipnya ya bergaul dengan mereka, fokus ke ability mereka, ke kemampuan mereka. Jadi perlakukanlah mereka sebagai rekan yang seperti biasanya. Dan kepada yang belum ini yang harus hati-hati. Nah, karena saya baca misalnya guidance untuk berinteraksi dengan difabel itu, saya tanya apakah seperti ini. Ada guidance di luar negeri misalnya, saya pernah membaca, jangan ambil kami sebagai inspirasimu. Mereka menyebutnya porn difabel. Jadi porn disable itu memperlakukan orang difabel sebagai sumber inspirasi. Padahal kebanyakan kita di sini suka sekali menjadikan difabel sebagai inspirasi.
ngapain kami dijadikan inspirasi? Kami ya seperti yang lain, kami sukses ya karena kami mau bekerja gitu saja, sama seperti yang lain juga begitu. Nah kalau sudah begitu kan repot juga. Ini di kelas itu banyak orang yang mau jadi relawan karena terinspirasi oleh mereka, tapi di sisi lain ada difabel yang nggak mau mereka dijadikan sumber inspirasi, walaupun mereka sangat inspiratif gitu. Nah sementara yang lain juga ada difabel yang betul-betul tergantung dengan kita. Jadi mereka betul-betul butuh dibantu, butuh diperlakukan, bahkan ada yang memang sengaja memanfaatkan disabilitasnya untuk mengeksploitasi kita juga ada gitu. Jadi saya tidak akan menutupi seperti itu. Artinya sebenarnya kalau pertanyaannya tadi bagaimana harus berinteraksi dengan difabel, maka tidak ada general guidance untuk berinteraksi dengan mereka. Tinggal lihat orangnya seperti apa. Kalau orangnya sudah, kadang kalau orangnya sudah tadi yang mandiri itu bahkan kita mesti kalah segalanya gitu kan. Pak Didi yang pertuni itu dia punya prinsip kalau orang awas bisa melangkah 1 langkah, saya harus bisa 2 langkah. Jadi kalau orang awas bisa lompat 2 meter, saya harus bisa melompat 4 meter. Kalau sudah ketemu dengan Pak Didi, maka semua tindakan afirmatif seperti tidak diperlukan. Pak Didi termasuk orang yang menurut pemahaman kami ya, kalau misalnya saya salah kutip, saya minta maaf pada Pak Didi, tapi dari interaksi kami menyimpulkan orang seperti Pak Didi berprinsip difabelnya yang harus berjuang gitu. Jangan terlalu dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan afirmatif gitu. Dan saya punya mahasiswa yang mirip dengan Pak Didi di sini gitu. Jadi kalau kita mau mengadakan program yang sifatnya memberdayakan difabel atau memberi, Pak jangan itu terlalu manja kalau anak-anak nanti dibegitukan gitu kan. Jadi kita diprotes juga gitu kan, karena dia pengen teman-temannya seperti dia yang punya semangat fighting yang tinggi, yang nggak perlu dikasih fasilitas yang terlalu berlebihan gitu kan. Jadi begini, yang paling penting bagi kami sebagai lembaga, saya kira yang paling penting itu pertama adalah bagaimana menstandarkan urusan layanan itu. Karena kami yang pertama, kami itu sebenarnya kan tidak punya standar layanan ya. Kalau kita bicara layanan yang prima itu kalau punya standar gitu kan. Nah kami itu selama hampir 7 tahun itu kan trial and error, nyoba gini, nyoba begitu gitu. Nah dalam masa yang saya pimpin kemarin, saya ingin paling tidak saya menyiapkan standar-standar layanan yang bisa memberikan ukuran gitu. Kalau kita mau mengevaluasi layanan itu apakah cukup baik atau tidak baik dan seterusnya. Jadi yang pertama kami pikir adalah layanan standar apa yang harus dibuat untuk melayani mahasiswa. Jadi dosen bagaimana standar dalam mengajar di kelas inklusi. Terus kemudian mahasiswa, calon mahasiswa bahkan juga kita buat bagaimana mahasiswa yang ideal gitu, calon mahasiswa yang ideal yang bisa kuliah. Karena misalnya begini, kita punya pengalaman kalau mahasiswa itu berasal dari sekolah inklusi, itu biasanya lebih bisa survive daripada mahasiswa yang dari SLD misalnya gitu. Nah ini kan berarti ada kesenjangan bekal untuk bisa menjadi mahasiswa di UIN. Nah, karena itu perlu program misalnya persiapan untuk kuliah misalnya begitu. Jadi itu disiapkan sehingga mereka kuliah menjadi lebih siap. Kita mengalami misalnya kalau tunarungu tidak bisa bahasa isyarat atau bahasa bibir, akan susah sekali dia kuliah. Kalau tunarungu tidak bisa bahasa Indonesia, itu mayoritas tunarungu kita bahasa Indonesianya kurang baik misalnya, maka dia akan sangat kesusahan kalau dia harus kuliah. Karena memang kuliah itu bagaimanapun membaca buku juga bahasa Indonesia, menulis makalah, tugas-tugas menulis makalah juga bahasa Indonesia misalnya. Jadi standarisasi yang sifatnya menyeluruh dari layanan pendaftaran, admisinya, sampai kemudian praktikum kuliahnya dan bagaimana dia nanti KKN-nya. Itu yang pertama ingin kita tata. Terus yang kemudian yang kedua yang terkait dengan anggaran gitu, yang saya kira bagi saya selama ini kita bertahun-tahun mengandalkan anggaran yang sifatnya lokal dan betul-betul atas kesadaran kampus sendiri untuk mengalokasikan anggaran bagi layanan di sini. Tidak ada sedikit pun kepedulian dari pemerintah pusat gitu untuk mendukung apa yang kami lakukan di sini gitu. Nah itu kalau bisa, misalnya kalau kampus kami ini sekarang sudah menjadi kampus inklusi ya, paling tidak kami sudah keluar-keluar seperti itu, mengumumkan kemana-mana seperti itu.
ada upaya lah gitu, paling tidak dari pemerintah gitu, untuk memberikan anggaran khusus gitu kepada kampus-kampus yang memang bersedia melayani mahasiswa difabel. Karena bagaimanapun kita bicara soal aksesibilitas itu pasti bicara soal biaya tinggi gitu kan. Tadi misalnya untuk kuliah ke lantai 3 itu ya wajib ada liftnya gitu misalnya, harus ada elevatornya, dan itu sangat mahal. Karena itu mungkin kampus yang inklusif itu harus mendapat semacam dana istimewa. Kalau sekarang Provinsi DI dapat dana S gitu, ya dapat dana S gitu kan, dapat dana istimewa. Karena toh undang-undang yang sekarang sedang ratifikasi dan undang-undang yang terkait dengan difabel juga mengharuskan universitas menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kalau sudah diwajibkan, maka ya disupport gitu dengan anggaran gitu kan. Jadi harus ada anggaran dari pemerintah yang berpihak kepada kampus-kampus yang memang sudah bermodal lama ya untuk melayani mereka. Terus kemudian yang ketiga yang terkait dengan layanan umumnya, saya kira kita ini kan bagian dari masyarakat secara umum gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara keberhasilan pendidikan di kampus, tentu itu terkait dengan bagaimana sistem di luar juga dibangun untuk mendukung apa yang ada di kampus. Bagaimana kotanya juga harus ramah difabel, karena anak-anak ini juga tinggal di kota yang maaf belum ramah difabel, misalnya orang masih parkir sembarangan, orang masih transportasinya sama sekali tidak nyaman untuk mobilitas mereka setiap hari gitu kan. Nah, kita ingin bersama-sama juga keluar gitu, tidak hanya berada di kampus saja, juga bekerja sama dengan sebanyak mungkin pihak bagaimana untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi Yogyakarta, khususnya untuk semakin menjadi kota yang inklusif. Ya, jadi kepada teman-teman difabel, saya kira jalan itu selalu ada kalau kita mau mencari, dan jangan pernah kita berhenti untuk mencoba mencari jarak itu. Bahwa sulit, ya mari kita terima kesulitan itu, karena tidak ada kemudahan tanpa kesulitan gitu. Mari kita lampaui hal yang sulit itu bersama-sama. Terus yang kemudian yang kedua, cara yang paling baik untuk menemukan solusi itu adalah membuka diri. Karena ada beberapa kenyataan justru karena difabilitas itulah orang kemudian menutup diri. Ada keluarga yang justru malu karena punya keluarga difabel sehingga justru menutup akses. Kita punya banyak pengalaman kalau keluarga sangat mendukung, terus kemudian sangat mau membantu untuk mencarikan jalan itu selalu ada gitu. Gapai sukses, difabel bisa mandiri.